Pentasian, ketemu lagi di Pentas. Nah, hari ini Miss gak sendiri nih. Teman-teman mungkin lihat ya, di sebelah kanannya Miss ada cewek cantik, asik, dari kelas 8B. Siapa namanya? Yuk, kita akan mendengarkan kenalannya dulu nih dari partnernya Miss hari ini. Silahkan. Halo teman-teman semua, aku Reviana Jessica Anggono dari kelas 8B. Nama panggilannya? Jejes. Oh, Jejes, cina nama panggilannya teman-teman. Nah, hari ini sih kita mau ngobrol-ngobrol seru ya Jess, tentang yang viral-viral gitu ya. Iya. Gitu kan. Kan kalian anak-anak muda zaman sekarang kalau nggak update kayaknya kayak ada yang kurang. Kalau masak itu kayak yang kurang garam gitu ya. Iya. Iya kan ya. Nah, Jess, kalau boleh tahu nih Jess, Jess punya akun medsos kan? Punya. Ada apa aja? Instagram X sama TikTok. Instagram, TikTok, sama X. X tuh apa? Nama baru dari Twitter, soalnya kan diganti sama Elon Musk. Asik. Kamu aktif di tiga-tiganya? Lumayan? Lumayan. Oke. Followermu banyak dong? Aku nggak suka nge-follow. Aku delete semuanya akun. Yang follow aku delete semuanya. Kenapa? Karena privacy juga. Oh, karena privacy. Oke. Terus kan Jejes kan sama nih, Miss juga sama medsosnya yang Miss aktif juga sama, ada Instagram, ada TikTok. Tapi Miss cuma 2 doang. Enggak terlalu banyak ya. Iya. Jejes di medsos tuh sebagai konten kreator atau penikmat saja? Penikmat aja sih. Kenapa? Hanya sebagai penikmat. Yep. Supaya tidak stres harus memikirkan mau konten bagaimana gitu. Oh gitu. Terus Jess, kan kita sama-sama punya TikTok nih. Apa sih yang lagi viral akhir-akhir ini nih? Coba deh ceritain deh sedikit aja. Konfliknya warung Nyai Ongsek. Miss tahu nggak? Tahu. Jadi panjang ya? Iya panjang banget itu, kalau dijelasin sebenarnya rumit sih. Soalnya melebar ke banyak orang. Melebar ke mana-mana ya? Iya. Gara-garanya sih review makanan jujur kalau nggak salah ya. Iya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di kalangan anak muda, terakhir memang sih udah lama ya yang pacu jalur ya? Iya. Pernah ngikut pacu jalur ya? Aku sih nggak pernah, tapi aku videoin buat teman sekelas gitu. Nah, itu kan yang lagi viral ya. Nah, terus Jejes berarti ngikutin nih trending tadi kan bilang yang konfliknya yang warung itu ya. Berarti Iya. Jejes ngikutin beritanya dong. Bisa dibilang begitu sih, tapi nggak terlalu dalam gitu ngikutinnya. Gak terlalu dalam. Tapi yang penting karena muncul di FYP, jadi diikutin. Iya, Oke, karena di mana-mana terutama di akun TikTok ya. bener. Banyak banget ya. Iya. Oke deh. Nah, terus nih Jess, kalau misalkan nih, Jess tahu nih ada berita viral. Terus Jess teh ketinggalan info, malah taunya dari teman-temanmu yang lain. Jadi kayak yang kudet gitu. Rasanya gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Nggak ngerasa terbeban atau jadi kurang update gitu. Enggak sih. Tapi pernah ngerasa kayak gitu. Ngerasa kudet? Iya. Enggak sih, biasa aja. Oh, berarti Jejes nggak pernah ngerasa kudet. Jadi mau ketinggalan info ya silakan, mau ikutin info yang lagi trending juga silakan gitu. Ya. Asik. Nah, Jejes pernah dengar istilah FOMO nggak? Pernah, tapi nggak tahu artinya sih. Nggak tahu. Jadi yang Jejes tahu FOMO tuh apa? Yang FOMO? kayak gimana? Yang FOMO? Yang FOMO aja gitu. Iya. Nah, Pentasian, sebetulnya FOMO ini adalah singkatan dari fear of missing out, itu ya Jess. Jadi ketakutan untuk terlewatkan sesuatu. Yang paling nyata mungkin kemarin-kemarin sempat heboh ya yang tiket war-nya konser Coldplay, tahu kan? Oh iya. Nah, itu tuh kebanyakan katanya FOMO anak-anak muda sekarang. Jadi FOMO tuh sebetulnya sebuah istilah di psikologi, Jess dan teman-teman sekalian. Itu tuh sebetulnya pertama kali diciptakan atau ditemukan oleh Sir Patrick Ganis. Ya, FOMO itu sebetulnya gejala psikologi di mana seseorang kalau ketinggalan info nih, ketinggalan berita, dia ngerasa cemas.
Kemudian jadi cemasnya yang berlebihan gitu kan, udah sampai keringet dingin keluar gitu kan, gak bisa tidur gitu kan, galau, gak enak buat hidup. Nah, Jess pernah gak sih ngerasa cemas berlebihan? Kalau Enggak. misalkan ketinggalan info atau ada apa yang kamu kurang ketahui, Enggak sih, masih biasa aja feelsnya kayak ya udah gitu ya udah aja. gitu aja. Jadi Ya, nggak pernah cemas berlebihan. nggak pernah. Mungkin teman aku pernah, tapi nggak tahu juga sih. Oh, temenmu ada yang kayak gitu. Menurut Jess. Bisa jadi dari gerak-geriknya. Tapi Mm-mm. siapa tahu nggak juga kan. Tidak boleh menuduh orang tanpa Asik. tahu kebenarannya. Tanpa mengetahui kebenarannya. Oke. Nah, itu fantasian. Jadi FOMO tuh sebetulnya gejala psikologis nih. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah yang ngerasa tiba-tiba cemas berlebihan ya, anak ketinggalan informasi, jadi galau segala macam, jangan-jangan kalian udah masuk ke lingkaran FOMO nih. Nah, sekarang nih kan tadi FOMO tuh gejala psikologis yang nggak mau ketinggalan sesuatu ya, Jess. Ya, Menurut Jess, gejalanya gimana sih, Jess? Kalau orang yang udah kena FOMO, kan tadi Jess bilang kayaknya temen aku ada dari gerak-geriknya. ya. Nah, kira-kira gejalanya apa sih, Jess? Mungkin kayak kalau dikasih tahu teman yang lain tentang tren ini dan dia nggak tahu, dia merasa malu, terus Oke. gugup, keringat dingin, bisa jadi begitu sih. Oh, pernah melihat? Nah, lumayan mencurigakan. Lumayan mencurigakan tapi tidak bisa dipastikan. Benar. Oke. Nah, berarti Jejas ngeliat dari gerak-gerik. Ya. Terus tadi muncul keringat dingin. Ya. Terus jadi malu karena tertinggal berita yang sedang viral. Iya. Oke, jadinya gelisah gitu. Ya. Gelisah gitu ya. Iya. Jejas pernah gelisah nggak? Gara-gara medsos sih, bukan gelisah karena yang lain. Nggak sih, kalau gelisah mah cuman gara-gara ujian doang. Gara-gara ujian doang. Oke deh kalau gitu ya. Nah, Jess, balik lagi nih tentang FOMO tadi kan. Kalau menurut Jess nih, seseorang yang kena FOMO itu punya dampak negatif gak sih buat kehidupannya? Bisa sih, jadi kayak nggak fokus sama realita di kehidupan ini, tapi lebih fokus sama realita di medsos gitu kan. Oke, biar diakui netizen kali ya. Benar. Oke, kalau misalkan nih lagi ikutan tren, terus tiba-tiba ada netizen yang iseng nih, malah jadi ngata-ngatain yang gak baik. Itu rasanya gimana? Kesel sih, kayak what do you mean, bro? Oke, ya apa sih maksudnya kayak gitu kan? Jadi sebetulnya memang FOMO tuh ada dampak negatifnya. Tadi Jejes bilangnya gimana FOMO tuh dampak negatifnya? Jadi kayak lebih seneng di medsos ya daripada di dunia nyata. Benar. Bener sih. Jadi teman-teman kalau misalkan udah kena FOMO, gimana caranya biar eksis di depan medsos? Biar diakui sama netizen sedunia supaya ikut-ikutan viral. Yang paling sering kelihatan muncul tuh kalau di TikTok ya, kalau nggak salah yang viral-viral mah ya. Iya sih. Karena sering muncul di FYP kalian. Tuh. Nah Jess, dari Jess nih ada nggak sedikit tips nih buat teman-teman pentasian mungkin yang udah masuk atau kena lingkaran FOMO? Kira-kira apa sih tips dari seorang Jess? Kan Jess nggak pernah ngerasa ada di lingkaran FOMO. Berarti kamu punya tips gitu dong. Boleh. Jadi tipsnya mungkin lebih sering menghabiskan waktu sama keluarga atau nggak teman. Kalau ada cerita-cerita gitu, curhat sama teman daripada malah curhatnya ke media sosial gitu kan. Oke, Jejes sering melakukan hal itu? Apa? Ya sama curhat sama temen gitu, Lumayan. sama keluarga. Tapi pernah posting hal-hal yang misalkan lagi jengkel di medsos pernah? Nge-post sih enggak, tapi nge-repost gitu. Oh, nge-repost supaya orang yang liatnya jadi sadar bahwa Jejes lagi kesel sama dia atau meluapkan emosi sesaat aja? Meluapkan emosi sesaat aja sih. Oke, tapi nggak nyindir maksudnya? Kayak cuma meluapkan emosi aja. Nah, benar nih teman-teman, tips yang Jejes bilang tadi. Jadi kalau kita
atau ngerasa udah diri aduh cemas nih karena kita kudet atau apa, lebih baik ya kita apa ya, perbanyak sosialisasi ya kata Yap. Jejes tadi kan ya. Lebih banyak cerita sama orang tua, sama teman-temanmu kalau lagi ada masalah. Terus mulai ngembangin hobi nih. Hobimu apa sih, Jess? Nggak tahu. Wah, belum tahu ya hobimu. Pokoknya hobi kalian, seenggaknya kalau teman-teman udah tahu hobinya, kembangkan hobimu supaya kalian nggak terpatok terus sama media sosial. Nggak salah jadi konten kreator ya, Jess ya, nggak salah. Cuman ada batasannya juga. Perhatikan etikanya ketika bermedia sosial, bijaklah. Pengen terkenal karena lagi viral, oke, tapi ya jangan ke bawah arus sampai bener-bener jadi ke bawah-bawah yang nggak bener ya, Jess. Benar. Malah jadi cemas. Ya. Oke, nah kemudian selain itu FOMO juga punya lawannya yaitu JOMO, yaitu Joy of Missing Out. Tadi yang Jejes bilang, Jejes mah biasa aja kalau ketinggalan informasi juga happy-happy aja. Nah itu namanya JOMO, JOMO. Jadi tetap ngerasa seneng, biasa aja, mau kudet kek, mau enggak, ya yang penting saya happy sama kehidupannya kita. Itu ya Jess. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju banget. Nah, kira-kira nih pesan Jejes selaku seorang remaja asik buat sobat Pentasians yang di rumah mungkin udah ada yang masuk ke lingkaran FOMO nih. Jadi ngerasa cemas berlebihan ketika kudet. Kira-kira apa sih Jess yang bisa mereka lakukan? Hal sederhananya. Dibawa enjoy aja sih. Bawa enjoy aja, jangan terlalu berlebihan. Benar, jangan terlalu serius gitu. Dan terlalu serius. Kalau misalkan teman-teman udah nggak bisa menahan ya datanglah ke orang yang bisa membantu kali ya, ke psikolog kali ya. Bisa jadi. Iya, supaya teman-teman nggak larut-larut di lingkaran FOMO itu, gitu ya. Nah, Jess, pesan dari Jejes untuk teman-teman semua tentang penggunaan medsos itu gimana, Jess? Medsos itu harus bijak nggak? Iya sih, kita harus bijak dalam berkomentar, berkata-kata, harus menggunakan etika gitu, dan harus menghargai orang gitu. Oke, good tuh. Ya, itu kira-kira pesan dari Jejes tentang bagaimana sih cara bermedia sosial yang baik dan menjadi pribadi yang tidak terlalu cemas berlebihan ketika kita kudet atau misalkan kita nggak tahu apa nih yang lagi viral, tiba-tiba kita jadi galau atau segala macam ya. Iya. Nah, medsos memang bikin kita nagih, bener nggak? Nagih sih. Bener. Bikin candu ya. Tapi tadi ingat kata Jejes, teman-teman Pentasian, kita harus enjoy dengan kehidupan yang nyata. Benar. Jangan di kehidupan di media sosial ya. Kita juga jangan insecure nih sama hidup ini. Syukuri apa yang teman-teman punya, keadaan yang sekarang teman-teman punya ya. Karena kalau kita ngehargain apa yang kita punya, kita lebih ngerasa lebih puas dan bersyukur untuk hal-hal yang ada di kehidupan kita. Jejes suka bersyukur untuk semua yang ada di kehidupanmu. Lumayan. Oke, jadi Sobat Pentasian jangan lupa ya, tetaplah menjadi pribadi yang bersyukur untuk apapun yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai masuk ke lingkaran FOMO. Ingat pesan Jejes tadi, tetaplah menjadi pribadi yang ada di dunia nyata. Benar. Ikutin keadaan yang ada di dunia nyata, jangan mau tenar hanya di sekedar di media sosial dan hanya mementingkan netizen saja. Betul sekali. Nah, semoga obrolan kita berdua ya Benar. hari ini teman-teman Pentasian sekalian bawa hal baru buat kalian, terutama tentang istilah FOMO. Kalau teman-teman pengen tahu lagi istilah FOMO itu apa, teman-teman bisa cari sendiri ya. FOMO itu apa, bagaimana, mungkin bisa menanyakan ke yang lebih ahli daripada kita berdua. Benar. Kita hanya sekedar mengobrol saja ya. Oke, semoga pesan baik yang JJ sampaikan dan disampaikan bisa berkenan buat para sobat Pentasian sekalian di rumah. Oke, kita ketemu lagi nih teman-teman di episode selanjutnya. Saya Miss Senita. Saya Jejes. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sayonara.